Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Lihat nih Sob, laptop di meja saya. Keren nggak? Ini adalah laptop yang meringankan beban kerja, tapi nggak memberatkan beban kehidupan Sob. Soalnya ini adalah laptop Asus ZenBook 13 inch UX 325 yang laptop 13 inch terkecil di dunia saat ini. Desain dan rupanya ini tuh mirip banget, cakep banget kayak laptop-laptop profesional Sob. Minimalis, cantik abis, dan tentunya juga performanya bisa banget diandelin buat kerja. Lihat nih, ukurannya masih lebih kecil dibandingin sama kertas ukuran A4. Beratnya juga cuma 1,07 kilo aja. Ya 1 kiloan lah. Terus ketebalan bodinya juga cuma 13,9 mm atau 1,4 cm doang. Jadi selain nggak makan tempat, nggak bikin tas kepenuhan, tapi juga nggak terlalu membebani pundak karena bobotnya ringan. Ingat Sob, beban hidup tuh udah berat. Jangan laptop, jangan yang nambah beban berat dong. Selain itu, desainnya juga kece banget. Pakai bodi berbahan logam, aluminium alloy dengan accent diamond cut di tepian bodinya. Bikin Ultrabook ini kelihatan dan berasa mewah berkelas. Logo Asusnya juga dikelilingin pola melingkar khas ZenBook. Ya, jadi bikin kelihatan lebih cakep sih. Engsel yang dipakai juga nggak seret, udah keren, udah cakep. Karena kita bisa buka laptop cuma dengan satu tangan kayak gini. Enteng banget bukanya. Engselnya ini juga udah mengadopsi teknologi ergolift Sob, dimana kalau kita buka gini, bodi akan keangkat setinggi 3 derajat. Selain nambah ruang buat pembuangan panas, hal ini juga bikin ngetik makin nyaman. Di bagian keyboardnya juga udah pakai desain bergaya island dengan ukuran keyboard full, jadi kalau ganti ke sini tuh nggak perlu lagi adaptasi. Dipakai buat ngetik juga enak banget karena travel length-nya atau jarak tekannya nggak terlalu tipis kayak Ultrabook pada umumnya. Travel length-nya cuma 1,4 mm aja, jadi laptop ini enak banget dipakai buat ngetik. Untuk tombol powernya sendiri posisinya jadi satu, sama keyboard di pojok kanan atas. Ya sebenarnya posisi tombol power yang kurang saya suka sih, karena kadang-kadang kalau lagi ngetik, kalau kita lagi mau delete, kadang-kadang suka nggak sengaja kepencet tombol powernya. Dan keyboardnya ini udah dilengkapi lampu backlight yang bisa diatur dengan 3 tingkat kecerahan. Udah gitu backlightnya ini rapi Sob. Yang nyala cuma huruf-huruf di tombolnya aja, nggak bleber, nggak nyebar ke samping-samping cahayanya. Kalau kita perhatiin di bagian palm leres kiri ada stiker Intel Core i7 yang nggak ada fungsinya sih. Cuma ngasih tau aja kalau ini tuh adalah yang varian Intel Core i7. Karena sebenarnya ada dua varian yang dijual untuk Asus ZenBook 13 inch UX 325 ini. Yaitu yang varian Intel Core i7 1065G7 prosesor, 1,3 GHz clock speed yang bisa di boost up to 3,9 GHz dengan 8 MB cache dan 16 GB RAM LPDDR4. Kemudian varian yang lebih rendah, pakai Core i5 1035G1 prosesor, clock speednya 1,0 GHz dengan turbo boost up to 3,6 GHz, 6 MB cache dan pakai 8 GB RAM LPDDR4. Sementara kalau di palm rest kanan juga ada stiker yang cuma ngasih tahu fitur-fitur unggulannya apa aja. Dan di atas stikernya juga ada nih, sablonan logo Harman Kardon yang artinya ini laptop suara speakernya pasti cakep. Nah, bagian touchpadnya ini tuh bener-bener lebar dan posisinya simetris pas di tengah-tengah. Permukaan touchpadnya juga berasa enak dan nyaman disentuh-sentuh. Performanya juga responsif dan presisi banget untuk ngendaliin kursor. Dan nggak cuma jadi touchpad aja, kalau kamu butuh numeric pad juga bisa dimunculin di sini. Sementara untuk bagian portnya Sob, ya sebenarnya udah cukup memuaskan sih, walaupun ada yang berasa yang kurang. Di sebelah kanan ada port USB-A kelas 3.1 dan slot microSD card reader. Sementara di sebelah kiri ada dua port USB-C yang udah Thunderbolt dan port HDMI. Keren dan nyaman banget nggak sih? Udah USB-C Thunderbolt, ada dua lagi. Tapi ya sayang banget ya, saya nggak nemuin yang namanya port audio 3,5 mm. Jadi kalau misalkan mau pakai headset, mesti pakai headset yang udah Bluetooth ataupun headset yang ujung colokannya itu pakai USB-C. Nggak bisa pakai headset biasa. Nah, kalau di bagian layarnya, ini juga udah kelas atas, profesional banget. Tampilannya kelihatan kece minimalis karena udah Nano Edge display. Jadi tampilan layarnya ini terlihat nyaris bezel-less, minimalis dan rapi banget. Ukuran layar 13 inch dengan rasio 16:9, jadi ukuran yang ngepas banget sih. Nggak kekecilan, juga nggak kegedean. Panelnya juga udah IPS Full HD 1920x1080 dengan tingkat kecerahan maksimal 300 nits dan udah 100% sRGB. Udah anti glare juga. Ya, selain visualnya udah detail, color atau warna yang ditampilin juga udah nyaris kayak aslinya. Jadi bisa banget buat desain grafis ataupun editing video.
Terus juga kalau dilihat dari berbagai sisi, kualitas visualnya tetap bagus, tetap nyaman dilihat. Kalau untuk bagian suaranya, Asus ZenBook 13 inch UX 325 ini punya dual speaker dengan grid speaker posisinya di bawah. Dan bagian audionya ini udah dituning sama Harman Kardon, jadi kualitasnya udah mantap banget kalau buat nonton video ataupun sekedar dengerin musik. Suaranya kayak gimana? Siapin headset kamu sob, buat dengerin suaranya sebagus apa. Gini suaranya. What if I told you we can give you abilities most men only dream of? Oh iya lupa, Asus ZenBook 13 inch UX 325 ini menyediakan webcam di bagian atas bezel layar dan ada juga infrared buat fitur keamanan face recognition, buat fitur Windows Hello. Jadi kita nggak perlu repot-repot ketik-ketik password buat buka kunci laptop. Cukup pakai muka aja, baik di kondisi cahaya terang ataupun cahaya kurang, dan cepat banget buka kuncinya. Performa laptop ini gimana? Udah mantap sob. Pertama bagian storage-nya nih. Udah pakai SSD 512GB M2 NVMe yang kalau dites kecepatan bacanya tuh mencapai 2,1 GB per second. Sementara kecepatan tulisnya mencapai 1,1 GB per second. Udah cepet banget kan? Untuk kecepatan boot up-nya juga dari mati sampai siap kerja nggak perlu pakai lama. Cukup hitungan detik aja udah langsung siap kerja. Terus laptop ini juga udah pre-install Windows 10 Home dan Microsoft Office 365 sejak dari keluar kardus. Jadi dari baru beli udah bener-bener bisa diajak buat kerja, buat cari rejeki. Dan yang menarik dari Ultrabook ini adalah ini nggak pakai graphic card keluaran Radeon ataupun keluaran Nvidia. Tapi cukup pede cuma pakai GPU Intel Iris Plus Graphics. Kita lihat bareng-bareng ya performanya gimana. Pertama nih, saya coba buat editing video dengan resolusi 4K 24 fps. Durasi videonya sih cuma 2,5 menit aja. Untuk aplikasi video editingnya sendiri, saya pakai Filmora 9 sob, bukan pakai Adobe Premiere ya, karena saya emang biasanya kalau ngedit-ngedit, kalau nggak pakai Final Cut Pro kalau di Apple, ya kalau di Windows saya pakai Filmora 9. Kalau pas preview mah lancar-lancar aja sob, dan kalau buat rendering butuh waktu sekitar 6 menit. Ini udah lumayan cepet ya, udah bisa lah dipakai buat video editing dengan nyaman. Terus kalau kita pakai buat main game sekelas CSGO, dengan settingan grafis serba auto high, kayak gini sob performanya. Kira-kira stabil di 25-30 frame per second buat main. Ya masih nyaman-nyaman aja lah mainnya. Masih enak buat ngusir kebosanan kalau lagi nggak ada kerjaan. Jadi sob, walaupun nggak pakai graphic card dari Nvidia ataupun Radeon, laptop ini tuh bisa nyaman banget dipakai buat kerja. Buat editing video, untuk ukuran 4K juga masih cukup nyaman. Dan yang saya suka sih, ini tuh ukurannya kecil ya, terus enteng pula. Terus desainnya juga cakep profesional. Keren banget, minimalis, dan performanya juga bisa banget diandalin buat kerja. Udah gitu laptop ini udah sertifikasi military grade, jadinya aman. Oh iya, laptop ini punya charger bawaan udah pakai port USB-C dan bisa juga dipakai buat ngecas smartphone kalau kamu punya smartphone yang udah USB-C. Output chargernya ini 5V 3A atau 15 watt, 9V 3A atau 27 watt, 15V 3A atau 45 watt, dan 20V 3,26 ampere atau 65 watt. Kalau charger ini dipakai buat ngecas handphone, nggak akan bikin rusak, nggak akan bikin meledak sob. Karena outputnya pasti akan disesuaikan dengan kebutuhan dari smartphone-nya. Nggak mungkin langsung 65 watt, langsung gede gitu. Nggak, aman. Jadi kalau pakai laptop ini, nggak perlu bawa-bawa charger dari handphone. Cukup bawa charger ini aja, nggak bikin repot. Ya intinya dengan harga 17 jutaan, laptop yang saya pakai ini nih ya, yang varian Core i7 pantas banget kalau dipakai buat pekerja profesional. Buat kamu yang masih kuliahan juga enak, atau buat kamu yang suka video editing pemula kayak saya juga bisa. Udah gitu aja. Dan Bang Teno pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.